Sipir penjara dengan emosi melempar sebuah buku, namun tanpa disangka buku tersebut menembus tembok. Ia pun dengan tak percaya perlahan berdiri. Saat ia mendekat, ia melihat tembok yang tadinya kokoh kini telah berubah menjadi koran yang penuh lumpur, dan di sana ternyata sudah ada lubang entah sejak kapan. Membayangkan tahanan kabur dari situ, sang sipir panik dan segera memanggil seorang detektif. Namun saat sang detektif masuk, ia terkejut karena lubang itu ternyata tidak tembus. Menyadari bahwa tahanan tidak kabur dari sana, ahli tersebut buru-buru ditarik keluar oleh penjaga di luar. Meskipun mereka tahu bahwa tahanannya tidak lari lewat lubang itu, mereka tetap bingung bagaimana sang tahanan bisa menggali terowongan sepanjang 30 meter hanya dalam 6 bulan. Ahli kemudian mengambil sendok di dekatnya dan mengatakan bahwa sendok itulah alat utama yang digunakan tahanan. Sipir bertanya bagaimana sang detektif tahu. Sang detektif menyuruhnya membuka mulut dan menjentikan debu di sendok. Sang sipir merasakan tanah itu asin. Ternyata sang narapidana juga memanfaatkan garam dari makanan penjara, mengoleskannya pada dinding agar memperlembut tanah-tanah, lalu menggali siang malam dengan sendok, meski ini memakan waktu lama. Ia lantas meminta setumpuk buku pada penjara, mengaku untuk dibaca, padahal sebenarnya digunakan untuk menutupi lubang. Tanah diletakkan merata di atas kertas, dibasahi air, lalu ditempelkan ke dinding menutupi lubang, sehingga memanipulasi pengawasan penjaga. Kesulitan berikutnya adalah membuang tanah hasil galian, namun karena penjara berada di pegunungan dan sering diterpa angin kencang, ia cukup membuang tanah itu melalui jendela, dan angin yang membawanya pergi. Setelah 6 bulan, terowongannya hampir selesai. Wanita itu merencanakan pelarian, dan karena dia jarang berbaur dengan tahanan lain, semua orang sudah lupa akan dirinya. Suatu hari ketika pimpinan penjara inspeksi, para tahanan bernyanyi dan menari, penjaga sibuk menyenangkan atasan, membuat tak ada yang memperhatikan keberadaannya. Ia pun langsung berjalan ke mobil pimpinan. Pasti kamu heran, bagaimana di penjara bisa berjalan ke mobil pimpinan begitu saja tanpa dicurigai? Karena orang hanya memperhatikan yang ingin mereka lihat. Jika manusia membawa palu, maka mereka hanya fokus mencari paku. Demikian juga ketika pimpinan datang, semua sipir sibuk menjilat ke pimpinan tidak memperhatikan tahanan mengira semua aman. Saat penjaga mengantar makanan dan tak menemukan sang wanita, mereka sadar ada yang salah. Membuka pintu sel dan hanya menemukan ruangan yang kosong karena wanita itu sudah bersembunyi di bawah mobil. Alarm pun dibunyikan. Penjara heboh. Sipir segera mengantarkan pimpinan keluar, tanpa menyadari tahanan telah bersembunyi di bawah mobil dan telah kabur di depan matanya. Saat ia kembali ke sel, hanya lubang itulah yang tersisa, padahal lubang itu hanyalah tipuan untuk mengalihkan perhatian dan mengulur waktu. Saat ahli keluar dari terowongan itu, sudah berlalu 25 menit dan wanita tersebut telah melompat keluar dari mobil, menuju kebebasan tanpa batas.